Karena kenapa? Disitulah kita diproses, saudara ya. Supaya kenapa? Supaya semakin hari kita jadi eh, di dasar hasil, dasarnya satu lagi di di batu karang, saudara ya. Nah, di atas pasir itu kalau seandainya diterpa badai langsung hilang, saudara ya, roboh. Tetapi batu karang ya tetap. Tetapi ingat, saudara, batu karang itu, saudara kalau seandainya lihat, saudara itu melalui proses, saudara. Dia justru mengakar ke dalam, saudara. Itulah yang kita harus tanamkan, saudara ya. Jadi pada saat ini saudara-saudara dan saya harus menanamkan dasarnya, saudara. Jadi jangan dasar atasnya, ya. Jadi seperti rumah dibangun di atas pasir, saudara. Sekali ada terpaan langsung roboh. Justru kita dengan batu karang itu yang menanamkan ibaratnya pohon, saudara. Saudara perhatikan pohon besar sama pohon kecil, saudara. Kalau pohon besar itu di badai sebadai apapun juga dia tetap kokoh. Karena apa? Akarnya, saudara. Akarnya yang ke dalam, saudara. Itulah yang kita harus perhatikan. Kita harus jadi akar ke dalam, saudara ya. Jangan artinya kita hanya sudah mendapat berkat, ya sudah kita tidak ke dalam lagi, saudara. Justru itulah kita harus lebih dalam lagi. Karena dunia semakin hari bukannya semakin enak, saudara, bukannya semakin gampang, tetapi semakin sulit, saudara. Semakin sulit, apalagi dengan keimanan kekristenan. Itu semakin lama semakin digoyah, saudara ya. Satu, dari keekonomi, saudara ya. Kedua, dari pekerjaan, saudara. Ternyata, saudara, kalau seandainya dilihat, itu ternyata punya beberapa pekerjaan yang harus kita pertaruhkan. Kita harus mengambil pekerjaan atau mengambil Tuhan, saudara. Itu nanti lama-lama, saudara. Ya. Jadi yang harus kita memilih. Makanya firman Tuhan berkata, tidak mungkin engkau akan mengasihi dengan dua Tuhan, saudara. Yang satu Mammon, yang satu Tuhan Allahmu. Salah satu pasti akan menyakitkan. Pasti disakiti. Ya. Jadi kita tidak bisa mengambil dua-duanya. Nah, kalau saudara perhatikan, saudara ya, orang-orang yang memang banyak uang, banyak dana atau keuangan harta bendanya banyak, saudara sering tinggi. Di hati kecilnya itu mereka tidak mempunyai namanya kesejahteraan, kebahagiaan atau kebersamaan. Mereka itu tidak memiliki hal itu. Memang harta banyak. Memang dia menyumbang ke sana ke sini, tetapi ya di dalam keluarganya, di hati kecilnya ada kekosongan. Ya. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya kita mengutamakan Tuhan, saudara, memang Tuhan tidak melarang saudara kaya, tetapi saudara itu tidak bisa wah, saudara. Memang ada wah ya, tetapi di situ wahnya itu, saudara, dia itu tidak seheboh apa yang di luar Tuhan yang merasakan mengejar mamon, saudara ya. Justru dengan mengejar mamon mereka itu ya hidupnya berpoya-poya tetapi kalau seandainya di dalam Tuhan dia mencari kebahagiaan. Uang yang dia dapat itu untuk kebahagiaan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi, saudara, nah ini bagi pelajaran bagi kita, saudara. Kita jangan melihat bahwa penghasilan kita sekian, penghasilan kita sekian kecil. Tuhan tidak melihat besar kecilnya. Justru kalau seandainya saudara memang memperhatikan untuk kemuliaan nama Tuhan, sekecil apapun juga Tuhan akan perhitungkan. Ingat pengemis, saudara, yang hanya memberi 2 peser, Tuhan itu berkati, saudara. Dibandingkan orang-orang yang memberikan banyak yang berkelimpahan, tetapi dia memberikan di atas kelimpahannya, tapi si miskin ini dia mempersembahkan dari kekurangannya. Oleh sebab itu, mereka si miskin inilah yang berbahagia, saudara ya. Nah, bagaimana menghadapi segala masalah yang ada di dalam kehidupan kita, saudara?
saya pelajari saudara ya, tema pada siang hari ini saya beri tema yaitu menang di atas ketaatan iman saudara ya. Nah, saya pelajari kehidupan yang namanya Hakim Gideon saudara ya. Karena ini sejarah Gideon ini sangat penting harus kita pelajari saudara ya. Anak sekolah minggu sering dipelajari yang namanya Gideon. Gideon itu ada salah satu hakim setelah Deborah saudara ya. Nah, di dalam kehidupan perjalanan bangsa Israel waktu dipimpin Yoas saudara apa Yosua itu masuk ke dalam Kanaan. Memang tanah Kanaan itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan yang banyak susu madunya, artinya berkatnya berkelimpahan. Ya. Nah, pada saat masuk bangsa Israel itu memang melihat itu wah subur sekali, saudara. Nah, tetapi disinilah yang jadi permasalahannya. Bangsa Israel itu tidak siap untuk menerima berkat itu, saudara. Oleh sebab itu, pada saat masuk ke tanah Israel yang tanahnya subur, dia lupa dengan Tuhan. Dia justru melihat mamon. Berkat itu bisa dibilang mamon, saudara ya. Hati-hati, saudara ya. Nah, disinilah karena saking terenanya, dia melupakan Tuhan. Ya. Kita coba di Hakim-Hakim 6 yang ayatnya yang ke 5. Terakhir sekali ya, kita akan belajar ya, yang terakhir sekali. Ini waktu perjalanan Deborah dan menang ya, menang, tetapi dia terpena bangsa Israel. Hakim 5 ayatnya yang ke-31 yang terakhir sekali di sini dikatakan firman Tuhan, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Ya. Pada bangsa Israel yang dipimpin Yosua itu masuk ke tanah Kanaan dan Yosua mati, bangsa Israel itu tidak ada hakim, tidak ada pemimpin, saudara. Nah, sedangkan di suatu kelompok itu harus ada namanya pemimpin. Supaya kenapa? Supaya terjadi adanya satu visi, saudara. Semua ya, jangankan di bangsa Israel, di semua perusahaan pun ada pemimpinnya. Di rumah tangga pun ada pemimpinnya, yaitu suami, saudara ya. Pemimpin yang agung yaitu Tuhan Yesus, ya otomatis ya. Tetapi pemimpin di rumah tangga itu adalah suami. Ya. Nah, bangsa Israel pun pada waktu Yosua mati itu mereka bingung, saudara ya. Tidak ada pemimpin yang jadi panutan, yang tidak ada jadi pemimpin yang jadi seorang yang menjadi apa ya, jadi yang dihormati, saudara. Oleh sebab itu bangsa Israel itu mereka melakukan kehendaknya sendiri, saudara, karena apa? Merasa aman. Ya, di dalam Hakim-Hakim 5 ayatnya yang ke-31 yang terakhir, ya, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Ya. Nah ini masalahnya, saudara. Ya. Aman, sudah aman. Ya. Ekonomi sudah bagus, ya tidak ada peperangan, itu enak, saudara. Akhirnya apa? Timbullah hati yang aneh-aneh. Ya. Maklum, kodrat manusia, saudara ya. Kalau seandainya sudah banyak uang, ya kan, saudara ya, apalagi bisa jalan ke sana ke sini, bahkan makan di luar negeri, di saudara, jalan-jalan ke luar negeri, ya, lupa dengan Tuhan. Akhirnya apa? Pada saat itu, saudara, bangsa Israel memilih yang namanya mengikuti menyembah berhala, saudara. Ya, kita masuk di dalam yang namanya hakim, yang namanya Gideon, saudara. Ya, saya akan menceritakan dulu, nanti saya baru jelaskan implementasinya, saudara. Ya, di ayat yang ke-1, Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6, ayatnya yang ke-1.
Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Saudara, iya saudara. Tadi kita sudah lihat Hakim-Hakim 5 ayat yang terakhir waktu dipimpin oleh Deborah. Deborah itu adalah hakim juga sebelum Gideon, saudara. Aman, saudara. Walaupun ini sejarah Deborah itu luar biasa, saudara. Kalau seandainya saudara baca gitu ya, itu bangsa Israel ada 12 suku. Ya, ini sekilas saja ya supaya sebelum masuk. Ada 12 suku, saudara. Tetapi semua tidak semua suku itu membantu Deborah untuk perang, saudara. Sedangkan ini suku Israel, suku asli, saudara. Pada saat masuk Kanaan, karena sudah aman, udah di zona aman, tetapi ada di negeri suku yang lain itu merasa terancam. Nah, yang sudah aman itu ya udah enak aja, itu urusan lu kok, gitu kan? Urusan lu, gitu kan? Nah, sedangkan pada waktu Yosua masuk itu sama-sama 12 suku itu bersatu hati, saudara ya, untuk masuk ke tanah Kanaan. Setelah nyaman dan bodoh. Nah, ini menggambarkan apa, saudara? Menggambarkan anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, kenapa banyak sekali, saudara, anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, ya udah, gitu kan? Itu urusan lu, gereja urusan lu, gitu, urusan pengerja, gitu kan? Apa urusan koordinator, gitu kan? Urusan apa yang lainnya ya tuh, kalau seandainya saya punya uang ya udah tumbang, ya kan, memberkati memberkati gereja gitu kan untuk operasional apa saudara. Nah, disinilah saudara banyak sekali 12 suku itu tidak semuanya ikut berperang. Nah, akhirnya apa, Deborah itu membuat suatu nyanyian, ya saya tidak bahas itu ya. Nanti saudara baca, saudara ya, itu luar biasa. Nah, waktu dipimpin di Deborah ini sudah aman, saudara. Umatlah, saudara, ya karakternya Israel. Ya kita tahu ya, pada Almas sudah seringkali bagaimana karakternya Israel. Dia melakukan apa yang jahat ya, ayat yang ke-1, apa yang tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, artinya menyembah lagi pada berhala. Ya, menyembah berhala, terus memain yang sesuka hatinya mereka, saudara ya. Itulah yang harus kita pelajari, bahwa Gideon ini yang saya pelajari, saudara, adalah seorang sosok pemimpin pahlawan, saudara, yang luar biasa ya. Ini sedikit saya profil sejarah Gideon, yaitu adalah pemimpin yang artinya yaitu penghancur atau pahlawan perkasa. Ya, banyak sekali yang namanya Gideon itu yang gagah perkasa, saudara ya. Memang di pahlawan, saudara ya, Gideon. Dan Alkitab Hakim-Hakim ini perjalanan sejarah Gideon lah yang banyak, saudara ya. Ada hakim-hakim yang lain, tapi yang diceritakan di Alkitab itu hanya paling pasal 2 pasal. Gideon itu sampai sekitar 3 pasal ya kalau nggak salah. Ya, Hakim-Hakim 6, 7, 8 itu tuh ceritakan Gideon. Nah, di ayat yang kedua, saudara, dan selama itu, inilah akibatnya, saudara. Apabila bangsa Israel sudah terlena aman dan melakukan apa yang jahat bukannya berarti menjahati atau menyakitkan seseorang, bukan, saudara. Di mata Tuhan, apa yang jahat di mata Tuhan artinya, 1, meninggalkan ibadah. Ya. Kedua, tidak taat. Ya. Ketiga, itu kan, tidak ada penguasaan diri. Itu yang namanya kejahatan di mata Tuhan. Bukannya berarti kita mencuri dan bukan, saudara. Ya. Bukannya berarti itu. Ya. Ini kejahatan di mata Tuhan adalah orang bangsa Israel itu menyembah berhala. Berhala itu bukannya berarti patung atau Baal atau bukan, saudara.
Tetapi saudara mengejar hobi, mengejar kesenangan, mengejar utamakan yang lain, sedangkan ada ibadah, saudara tinggalkan, itu adalah namanya penyembahan berhala, saudara. Ya. Nah, biasanya, ya maaf saja, kalau seandainya ada usaha, biasanya nih karena mereka dari kesulitan, pokoknya tutup. Dia rumah Tuhan, dia ngikutin ibadah Tuhan ini. Nah, udah begitu, Tuhan berkati berkelimpahan. Nah, sudah diberkati, yang sudah itu memang tutup, tapi bukannya ke gereja lagi, bukan ke rumah Tuhan, tetapi mungkin ke puncak, mungkin jalan-jalan, saudara. Nah, itu adalah satu hal yang itu yang namanya penyembahan berhala. Ingat saudara ya, ingat ya firman Tuhan. Ini yang berkata firman Tuhan. Jangan sampai terlena dengan berkat yang kita terima, saudara. Justru berkat yang kita terima harus mengucap syukur dan mengembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan bukannya berarti saudara memberikan persembahan, memberikan kepuluhan, saudara. Memuliakan nama Tuhan, saudara mempunyai kerinduan ya, untuk membesarkan kerajaan Allah, saudara. Amin. Untuk merindukan kerajaan Allah, saudara. Jadi bukannya dengan uang saudara untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan saudara. Tuhan tidak perlu, kan? Tuhan tidak perlu uang saudara dan saya tidak perlu. Karena apa? Tuhan kita itu kaya, saudara. Tuhan kita itu sungguh maha kaya sekali, saudara. Yang Tuhan inginkan yaitu hati saudara dan saya, ya kan? Hati saudara. Kita memberikan persembahan perpuluhan artinya apa? Ketaatan kita. Ketaatan kita. Kita mengucap syukur apa yang Tuhan berikan untuk yang apa di dalam kehidupan kita dan kita kembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan karena gereja itu adalah wadah saudara. Wadah untuk menyalurkan berkat-berkat yang saudara terima, menyalurkan berkat untuk orang-orang yang perlu saudara. Ya. Ibaratnya ya Sungai Yordan dan Laut Mati ya. Beberapa hari yang lalu padahal sudah singgung, saudara. Ya. Dua-duanya mendapat aliran air yang sama. Yang satu, Laut Mati mendapatkan aliran air, dia tidak mengalirkan ke yang lain, saudara. Tetapi lihat Sungai Yordan, saudara. Ya, dia mendapatkan air yang sama ya, dari mata air yang sama, dia menyalurkan lagi ke sungai-sungai yang lainnya. Hasilnya apa, saudara? Hasilnya kita lihat. Ya, kalau misalnya laut mati, ya namanya juga laut mati. Tidak ada kehidupan. Ya. Tidak ada kehidupan dan laut yang Yordan itu airnya ada kehidupan. Artinya apa, saudara? Janganlah engkau menahan berkat yang Tuhan berikan. Artinya jangan pelit, saudara. Istilah kasarnya jangan pelit, saudara. Memang kita harus berhikmat untuk pengeluaran, saudara. Tetapi justru kita harus memberkati banyak orang, saudara. Memberkati banyak orang bukan dalam arti keuangan saja, ya. Mungkin saudara mempunyai keahlian, ya kan? Keahlian. Gereja memerlukan apa? Ambil bagian untuk membesarkan. Tujuannya, visinya untuk kemuliaan nama Tuhan bukan berarti untuk membesarkan diri kita, bukan ya saudara ya. Jadi saudara punya talenta, saudara kembangkan talenta di gereja, jangan sampai saudara mempunyai visi untuk membesarkan diri kita sendiri. Nah, itu salah, itu Tuhan tidak mau. Walaupun mungkin kita semua atau saya bisa bohongi saudara, tetapi Tuhan tahu hati saudara. Makanya kenapa ya, gereja khususnya mungkin koordinator semua ya kan kita melihat hati, melihat hati kita dan untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Bukannya melihat kehebatan kita, bukannya kekuatan kita yang kita lihat, tetapi kita lihat hati saudara. Dan saya juga sebelum buka di gereja ini ya kita
berkomitmen saudara untuk melihat hati saudara. Walaupun saudara pintar, walaupun saudara bagus dalam segala hal saudara, itu kalau seandainya hati saudara tidak ada, maaf saja saudara, gereja tidak akan gereja tidak akan memperhatikan untuk pengembangan talenta saudara. Saya bersharing dengan beberapa hamba Tuhan. Dia mengatakan ini. Mengatakan saya, Pak Johan, untuk menjalankan gereja, janganlah kita mencari donatur. Loh, kenapa Pak? Kan perlu donatur kan? Apalagi ini udah bulan Maret, saudara, sebentar lagi harus bayar sewa ruko, kan? Kan perlu. Dia bilang, kita kalau kita mencari donatur, nanti si donatur itu yang akan mengatur gereja. Akhirnya apa? Nanti tidak akan berjalan sesuai dengan firman. Oh gitu Pak. Ya. Terus saya pun memang ini seorang gembala, saya pun menjalankan demikian. Bagaimana kalau seandainya kekurangan, kita berdoa, kita berusaha dengan orang-orang, ingat dengan catatan, dengan orang-orang yang sungguh-sungguh untuk membesarkan kerajaan Tuhan. Jadi jangan sampai kita mengemis kepada siapapun juga. Mintalah kepada Tuhan, Tuhan akan datangkan. Oh gitu Pak, oke. Dan makanya kenapa? Waktu kita Natalan, kita adakan seadanya. Kita bersama-sama, kita berdoa, kita buka gereja pun bersama-sama, saudara berseru saudara kepada Tuhan untuk bisa ibadah onsite, saudara. Orang yang menganjurkan ya saat ini ya maaf aja nggak datang, saudara ya. Saya tidak menyebutkan namanya. Tunggu waktu Zoom ya, tunggu onsite, saudara ya. Tetapi setelah ibadah onsite terjadi, ya nggak datang, saudara ya. Nah, inilah ya, tapi saya di situ puji Tuhan dengan adanya motivasi begitu, saya sampaikan kepada Zoom ya. Di sini saya tahu siapa aja yang benar-benar untuk kemudian dan membesarkan nama Tuhan. Dan siapa aja orang-orang yang memang memiliki sesuatu hal yang di luar Tuhan. Ya. Nah, disitulah saya lihat. Nah, saya bersyukur dengan proses yang ada, jadi saya tahu, saudara. Ya sedikit-sedikit saya tahu, saudara, ya hati kita masing-masing, saudara ya. Jadi begini, saudara ya, di ayat yang kedua yang Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Bagaimana nasib bangsa Israel waktu zaman saat ini? Sulit sekali, saudara. Kejar-kejar sehingga akhirnya bangsa Israel harus sembunyi di gua-gua, saudara. Karena dia bangsa Israel itu kebanyakan yang kita atau bercocok tanam, saudara, yang kebutuhan sehari-harinya. Dan karena dengan kejadian ini dikejar-kejar oleh orang Midian, apa yang ditanam, ya kan? Apa yang dia ternak itu diambil oleh orang Midian. Artinya apa, saudara? Artinya kalau seandainya saudara kembali lagi, saudara, ke kehidupan yang lama, meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala, apa yang sudah kita terima itu akan dirampas oleh sesuatu hal. Mungkin sakit, mungkin masalah, mungkin dalam hal apa? Dalam hal ini. Ibaratnya begini, saudara. Saudara naik kendaraan, saudara sudah diberkati tapi tidak datang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, terkadang terjadilah kempeslah, rusaklah mesin, atau sakit rumah sakit, saudara. Ya. Nah itu artinya orang Midian mengambil berkat yang sudah kita terima. Karena kenapa? Karena ini yang menanam bangsa Israel. Kalau seandainya
Saya tidak membaca semuanya, nanti saudara baca di ayatnya ke-6, saudara ya. Itu perjalanan bangsa Israel sekali ditanam dirampok, saudara. Dirampok lagi, saudara, sehingga akhirnya dia sembunyi, pindah-pindah sembunyi, saudara. Nanti pada saatnya udah ketahuan gitu kan, udah ketahuan mau panen, pasti orang Median sudah berkumpul di daerah situ, di bertengah, memasak tenda untuk menyerang pada saat panen, merampok lagi. Nah, itu menggambarkan apa? Kita, saudara, seandainya sudah diberkati, meninggalkan Tuhan, kita lupa dengan Tuhan, lupa dengan jadwal ibadah, apalagi ada pelayanan, saudara meninggalkan pelayanan, saudara ya, lupa, saudara ya, dengan alasan A, B, C sampai Z, saudara ya. Karena apa? Alasan itu untuk kepentingan kepuasan diri sendiri, ya, bukannya untuk untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Jadi artinya gini, kita fleksibel, Saya beberapa kali firman Tuhan mengatakan, ya, kita pun harus fleksibel seimbang. Karena kenapa? Kita hidup di dunia ini. Kita masih perlu namanya uang. Ya. Satu sisi ada kerohanian. Nah, memang kalau di firman Tuhan, kuduskanlah hari Sabatmu di hari yang ke-7. Hari ke-7 memang di Indonesia karena hari Minggu ini libur, rata-rata ya libur, rata-rata libur, ya. Tapi tidak semua hari Minggu itu libur, tidak semua, tapi sebagian besar itu libur. Oleh sebab itu dibuatlah suatu kesepakatan bahwa hari Minggu adalah hari yang kudus, ya. Nah, bagaimana kalau seandainya hari Minggu harus kerja, saudara? Ya kan? Harus kerja. Saya waktu itu pernah firman Tuhan mengatakan mencari Tuhan bukannya di gereja. Ingat, ini bikin catatan. Mencari Tuhan bukannya di gereja. Artinya mencari Tuhan itu di manapun bisa, saudara. Karena Tuhan itu bebas, tidak terbatas ruang dan waktunya, saudara. Yang penting hati saudara. Saudara hari Senin ingin mencari Tuhan, datang masuk ke dalam kamar, ya kan? Mencari Tuhan. Yesus pun mengajarkan apabila engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, kunci pintu, lalu berdoa. Itu mencari Tuhan. Nah, apa artinya kalau seandainya kuduskan hari Sabat, ya kan? Kalau hari Minggu suruh ke gereja. Nah, ini artinya supaya ada roh yang ada di dalam diri kita dibangkitkan lagi. Jadi tempat gereja ini adalah persekutuan orang-orang yang percaya untuk membakar Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Supaya kenapa di luar sana saudara itu kalau seandainya melihat itu imannya itu menggentarkan sekali. Akhirnya Pak, iman ke Roh Kudusan saudara itu akan lama makin kecil. Nah, datang ke gereja, berkumpul dengan saudara seiman, itu adalah untuk membakar Roh Kudus lagi. Ya. Nah, makanya firman Tuhan mengatakan jangan menjauhilah ibadah-ibadah yang ada, saudara. Itu kegunaannya Pak, untuk menguatkan hati kita, untuk mendengarkan kesaksian. Kalau seandainya di ada kesaksian, itu akan menjadi berkat. Makanya kenapa kita selalu menganjurkan berikanlah kesaksian. Supaya kenapa? Saudara sudah diberkati, memberkati lagi. Kesaksian itu bukannya berarti saudara dapat berkat uang, saudara. Dengan masalah yang ada, saudara sudah menjadi saluran berkat. Kenapa? Supaya menjadi saluran berkat. Karena saudara bisa menghadapi masalah itu. Nah, itulah yang menjadi berkatnya. Itu yang menjadi berkat pada saat saudara menghadapi masalah tersebut. Bagaimana bisa mengatasi itu? Itu yang menjadi berkat. Itu yang menjadi berkat banyak orang. Makanya jangan takut saudara untuk memberikan kesaksian. Ya. Ada kesempatan kesaksian, berikan kesaksian. Ya.
Satu, kedua, kan, persaksian saudara bisa dituakan mungkin di grup WA, kan? Di grup WA. Oleh sebab itu grup WA yang ada, saya mohon jangan, ya kan, jangan menampilkan hal-hal yang kekerasan, saudara. Justru dengan grup WA ini, saudara, yang di gereja Betani Jemaat Immanuel, cobalah ya, memberikan untuk kebangunan kerohanian kita. Mungkin renungan ya yang setiap hari pada kasih, mungkin ada lagu-lagu ya. Jangan yang istilahnya kekerasan atau terjadi apa-apa, takutnya saudara, takutnya berita-berita yang di luar yang berita-berita yang terjadi hoax, saudara. Kalau seandainya terjadi hoax itu, kalau seandainya itu repot, saudara, dengan urusan hukumnya, saudara ya. Jadi hati-hati ya. Tetapi yang penting kita dengan adanya grup, kita harus satu sama yang lain saling membangun kerohanian kita ya. Nah, kita kembali lagi dengan perjalanan Gideon. Nah, di Gideon ini, saudara, kalau seandainya saudara baca, saudara, ini adalah sebetulnya anaknya ayah Gideon itu miskin, saudara. Miskin yang namanya namanya ayatnya yaitu Yoas di Hakim 6 ayatnya ke-29. Ini saya akan lompat-lompat ya. Tapi nanti saudara baca seluruhnya ya. Hakim 6 ayat yang ke-29. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu. Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang itu Gideon bin Yoas. Ternyata Tuhan memilih Gideon, saudara, ya kan? Gideon, karena kenapa? Karena ayahnya Yoas adalah ayah orang yang miskin dan seorang yang penyembah berhala. Ini ya, saudara. Ya, ditanya maka kata orang Gideon bin Yoas, dialah yang melakukannya. Artinya si Gideon ini harus melawan visinya Yoas. Ya, visinya Yoas, karena Yoas adalah seorang penyembah berhala. Ini agak repot, saudara. Ya, di satu sisi dia anak, di satu sisi dia harus melawan ayahnya. Ya kan? Makanya firman Tuhan menyebutkan tidak mungkin engkau mempunyai dua tuan. Tuannya ayahnya si Yoas, ayahnya si Gideon itu adalah berhala. Sedangkan Gideon sendiri adalah pengikut Tuhan. Tetapi Gideon itu memilih Tuhan. Gideon tidak menentang ayahnya, saudara. Ya, karena kenapa? Ayahnya sebetulnya mempunyai visi yang luar biasa untuk anaknya Gideon. Untuk Gideon ya, saudara. Ya, visinya luar biasa. Tetapi karena ayahnya menentang atau menyembah berhala, dia harus menentang ayahnya. Dia berdoa, saudara, dan pada akhirnya apa? Ayat yang ke-31. 31. Kalau seandainya memang ini jalan Tuhan ya, dia 31. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Ya kan? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati. Artinya apa? Artinya Gideon bukannya menentang ayahnya, tetapi Gideon menyerahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan membentuk hati ayahnya berbalik, saudara. Berbalik artinya dia mengikuti Gideon. Tuhan Gideon. Makanya di sini waktu patung-patung itu dirubuhkan, itu bangsa Israel marah, saudara. Dan kok ada yang merubuhkan patung, ya kan? Patung dewa dia dirubuhkan, siapa? Gitu kan? Diselidiki ternyata si Gideon. Gak ada yang nama Gideon ya ini. Ternyata yang si Gideon, ya, ayahnya Yoas. Nah, marah sekali.
Sedangkan pemimpin berhalanya itu ayahnya, saudara. Akhirnya orang bangsa Israel itu menghampiri ayahnya dan meminta si Gideon. Tetapi apa yang dijawab oleh ayahnya? Itu ayahnya jadi membela Gideon. Ya. Nah, inilah yang harus kita pahami. Itu bukannya berarti menentang orang tua, bukan, saudara. Terkadang keinginan kita dengan keinginan orang tua itu berseberangan, saudara. Apalagi kalau seandainya berpacaran, saudara, ya, bertentangan, ya kan? Orang tua maunya begini, kita kita maunya B, C, D, gitu kan? Orang tua memang terkadang orang tua karena pemikirannya kolot, gitu kan? Anak muda berpikirannya udah canggih, saudara, ya. Terkadang ini bentuk, saudara. Nah, yang harus dilakukan yaitu berdoa kepada Tuhan. Kalau ini jalan yang Tuhan, orang tua akan mengikutinya, saudara. Seandainya prinsip kita yang salah, Tuhan akan mengungkapkannya. Ya. Jadi bukannya berarti orang tua benar salah. Yang kita tidak tahu, hanya kepada Tuhan. Tergantung kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi di sini Gideon dipanggil oleh Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Gideon, saudara? Di Gideon dan bangsa Israel, saudara, pada saat terjepit, saudara, pada saat ada masalah, setiap ada berkat diambil sama orang lain. Kan kita nggak mau, ya, saudara. Kita sudah mendapatkan, kita kumpulkan uang. Rencananya mungkin mau beli rumah, mungkin mau beli mobil, ya kan? Tetapi sudah kumpul, diambil. Dan sama yang namanya rumah sakit. Masuk rumah sakit habis, saudara. Dan jangan sampai demikian. Sebab itu saya kalau perhatikan orang-orang yang kerja, yang benar-benar berat menurut di masa tuanya, yang rumah sakit. Itu kalau seandainya kita bekerja di luar Tuhan. Tapi kalau seandainya dia bekerja di luar Tuhan, itu Tuhan akan berkati. Artinya apa? Gini, saudara, saya mengalami ini baru kejadian baru-baru ini. Sebetulnya saya kerjaan itu ya bisa dibilang banyak sekali, hektik, saudara. Ya kan, dengan ya ada beberapa masalah gitu kan. Secara manusia stres, apalagi harus menghadapi yang namanya lembaga kenegaraan, saudara, ya, stres. Saudara. Tetapi saya merasakan kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya tidak stres, saya tenang, ya kan? Untuk ya kita jalankan apa adanya, saudara. Karena kenapa? Karena pada saat saya masuk ke ibadah, itu adalah penyembahan. Ingat ya, saudara, waktu Yosua melumpuhkan tembok Yeriko, ya kan? Jadi bukannya berarti kita melawan dengan kekuatan yang ada untuk masalah kita, bukan. Tetapi kita berseru kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, biar kita maju, di depannya adalah Tuhan. Ingat, saudara, firman Tuhan, kita harus sebelum kita maju ke dalam medan perang, harus dipersenjatakan dengan yang namanya senjata. Ya. Jangan langsung kita datang langsung menghadapi masalah itu tanpa panglima kita, saudara. Daud, saudara. Daud. Seperti ya, saudara. Kalau seandainya saudara lihat, Daud menghadapi Goliat itu sudah disiapkan senjatanya, yaitu dari Allah. Bukannya semata-mata dengan ketepel gitu, dengan batu kerikil gitu, mati. Itu nggak masuk akal, saudara. Goliat itu dia kan pakai baju perang. Kalau seandainya secara logika, ya kan, kok bisa mati gitu kan dengan katapel gitu. Daud itu kan masih muda, saudara. Tidak ada pengalaman untuk perang. Ya kan? Tetapi di situ Daud itu sudah disenjatakan oleh senjata. Nah, begitu juga kita
Di saat ada masalah, saudara, jangan mencari ke siapa-siapa, saudara. Ikuti Tuhan Yesus. Masuk pintu, kunci pintu, saudara berdoa, menangis, berlutut di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan. Yesus, Yosua pun demikian. Dia berdoa ya kan dengan bangsa Israel, gitu kan, akhirnya temboknya Yeriko itu runtuh. Artinya masalah yang kita hadapi itu runtuh, saudara. Dengan panglima kita yaitu Yesus. Jadi artinya tuh kalau seandainya ada masalah, janganlah saudara menanya ke sana, nanya ke sini, nanya ke sana, saudara bingung, saudara. Ayo bukannya jadi benar, malah menjadi terjerumus, saudara. Bukan yang ada masalah kita menjadi selesai, bahkan menjadi masalahnya yang jadi besar, saudara. Ingat, saudara, saudara jangan menghindar yang namanya masalah. Setiap orang, saudara kemanapun, masalah itu ada. Bahkan mungkin bisa lebih besar lagi. Bisa menjadi masalah yang besar. Jadi ada masalah, saudara hadapi, saudara. Istilahnya kalau seandainya seorang laki-laki harus jantan, gitu kan? Jangan jadi pengecut, ya. Jangan ngumpet, saudara. Ada masalah ngumpet atau melemparkan masalah itu ke orang lain. Jangan, saudara. Justru dengan masalah itu saudara diproses. Diproses dengan seseorang jadi seorang yang tangguh, saudara. Atau saudara menghindar masalah dari masalah A ke masalah B, saudara. Kalau udah saya tinggalin, lalu dia melakukan yang B. Yang B adalah masalah. Jadi saudara mau kemana pun, selama saudara masih hidup, masalah itu ada. Ya. Masalah itu banyak sekali, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah anak, mungkin masalah keuangan. Jadi, saudara, pada intinya janganlah menghindar dari masalah, ya. Nah, lalu yang ke ayat yang ke-25, coba. Hakim-hakim 6 ayat yang ke-25. Nah, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mesbah Baal. Ya, ini firman-Nya. Jadi disuruh Tuhan meruntuhkan Baal yang dibuat oleh ayahnya. Saudara. Apa nggak bingung itu Gideon? Secara manusia itu bingung, saudara. Ini ayah kok. Ayah saya yang membangun, gitu kan? Ayah saya membangun kok diruntuhkan, gitu kan? Pada intinya Gideon bingung, saudara. Tetapi ya ini karena dia taat kepada Tuhan, dia lakukan. Dia lakukan. Ya. Makanya kenapa pada akhirnya nanti bangsa Israel itu menjadi di tangan Gideon itu kemenangan terus terjadi, saudara. Tetapi sebelum berperang, apa yang dilakukan Gideon? Saya mencatat di dalam ayat ini, saudara, sebelum berperang, ya, ini belum berperang, baru dipilih, ya kan? Belum berperang, artinya nih Tuhan itu akan mempersenjatakan Gideon. Jadi nggak langsung perang, saudara, ya. Nah, yang pertama, saudara, ya, menang atas ketaatan iman. Ya. Yang pertama di Hakim 6 ayatnya yang ke-7, saudara. Ayatnya ke-7. Ya, ayat ke-7. Ketika orang Israel berseru kepada karena orang Midian itu. Jadi waktu bangsa Israel yang tadi saya sebutkan, ya kan, mengejar-ngejar bangsa Israel itu, nah inilah tobat lagi. Istilahnya kalau kata lagu itu jatuh bangun gitu kan.
Nah, pada saat bangsa Israel, tadi kan sudah kita lihat waktu zaman Deborah, itu sudah aman, sudah terlena, ya kan? Dengan berkat-berkat yang Tuhan ada, yang Tuhan berikan, sudah terlena, saudara. Timbul lagi masalah, dikejar-kejar oleh orang media, baru teriak lagi, Tuhan, tolong saya. Ya, Tuhan, tolong saya. Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Sebetulnya Tuhan sudah memberkati bangsa Israel. Karena dia tidak siap untuk menerima berkat itu, dia jadi terlena. Ya. Dia terlena, timbul lagi ini masalah. Datang lagi kepada Tuhan, terus rotasinya begitu terus, saudara. Kalau seandainya sudah merasa di zona aman, terlena lagi. Makanya ini Tuhan itu berkali-kali memutus nabi-nabinya, saudara ya. Jadi yang pertama berseru kepada Tuhan. Tetap Tuhan mengasihi bangsa Israel. Karena apa? Karena bangsa Israel adalah umat pilihan. Ya kan? Tujuannya Tuhan ingin memulihkan bangsa Israel. Makanya terus dibantu, saudara. Ya. Kalau seandainya berseru lagi, dibantu. Inilah Tuhan kita adalah Tuhan kaya. Kuncinya selagi kita masih ada kesempatan, saudara, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Apapun dosa kita, apapun yang kita latar belakang kita, jangan dilihat. Walaupun nanti ada konsekuensinya ya. Kita tidak terlepas dari kesalahan masa lalu, tidak terlepas dari dosa masa lalu. Kita bertobat saat ini, Tuhan ampuni, tetapi dosa yang belakang itu kita harus mempertanggungjawabkan. Ya. Ibaratnya gini, tembok kalau seandainya dilipat, ya kan, di paku tetap ada lubangnya, ya kan, walaupun ditempel gitu kan, didepul, tapi dalamnya itu masih bolong. Artinya kita harus mempertanggungjawabkan. Nah, oleh sebab itu apabila kita ada masalah, berseru kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Tuhan tuh mengasihi kita. Tuhan tidak suka dengan perbuatan karakter kita. Ingat ya, jadi ada dua kasus. Tuhan mengasihi kita sebagai makhluk ciptaannya. Tetapi Tuhan yang dia tidak suka adalah perbuatan kita. Mungkin mencuri, mungkin berbohong, mungkin melalaikan tugas pelayanan kita. Itu yang Tuhan tidak suka. Makanya kenapa kita pelayan Tuhan, kita harus melihat buahnya. Kita lihat buahnya. Orang bisa ngomong dan berbicara A, B, C, D. Tetapi yang kita lihat adalah ujungnya, buahnya. Ini buahnya gimana? Kalau buahnya bagus, berarti kehidupan kerohaniannya bagus. Gitu kan? Makanya ada ibaratnya pohon jatuh tidak jauh dari pohonnya, saudara. Buahnya, kan? Itulah. Kalau sempurnakan, gitu kan? Jadi itu, saudara ya. Nah, oleh sebab itu, kenapa setiap ada masalah, saudara berseru, saudara. Jangan mencari yang lain. Mencari pendeta boleh, saudara. Mencari pendeta boleh, tetapi saudara harus diri sendiri. Tetap kembali lagi ke diri sendiri. Pendeta hanya untuk membantu saudara, ya, saudara untuk menguatkan saja, ya. Tapi keputusan ada di iman saudara, iman kita masing-masing. Ya. Lalu yang kedua, sudah dikasih tanda tangan. Ya. Oh, di sana tuh digambar. Itu kan. Ya, yang kedua kita lanjut. Hakim yang ke-10 ayat 6 ayat 10. 6 ayat 10. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah
Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang kamu. Yang kedua, jangan menyembah Allah lain. Allah lain di sini bukannya berarti Allah atau dukun aja, bukan saudara, atau berhala. Saudara menanyakan kepada orang, ya kan, tanpa berpikir panjang, itu ada namanya Allah lain. Saudara mempunyai masalah, saudara, lalu menanyakan pada orang lain masuk inputan, gitu kan, langsung terima, itu menyembah sama Allah lain, saudara. Karena kenapa? Karena saudara percaya gitu. Justru dengan ide orang itu bagus, tapi disaring dulu, tanya kepada Tuhan. Jadi pada intinya Tuhan di atas segala. Jadi di sini jangan menyembah Allah lain. Kalau seandainya kita mau menang di atas ketaatan dan iman. Jadi segala sesuatunya itu semua melibatkan Tuhan. Itu di ayatnya ke Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-10, saudara. Ini yang Gideon lakukan. Nah, sebelum Gideon menang, inilah dia yang kedua. Tuhan berfirman, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amor. Orang Amor itu penyembah berhala, saudara. Yang ketiga, Hakim-Hakim 6 ayat 15 sampai 16. Tetapi jawabnya kepadanya, ini jawab Gideon. Kan? Tuanku, dengan apakah aku kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ya, ke ayat 16-nya. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Media. Tuhan memilih Gideon itu dari suku yang terkecil. Jadi poin ketiga, ya kan, kalau seandainya mau menang di atas ketaatan dan iman, itu adalah jangan berkecil hati. Jangan minder. Jangan minder, jangan takut, jangan kurang pede, gitu istilah bahasa kerennya, gitu kan. Karena kenapa? Di ayat yang ke-16 dikatakan, Akulah yang menyertai engkau. Seandainya engkau sudah disenjatakan oleh Allah, masalah apapun juga, kau harus pede, percaya diri. Jadi jangan berkecil hati. Saya pun terkadang demikian, saudara. Kalau seandainya saudara berpikir, apa saya menjalankan gereja ini mulus-mulus saja? Tidak, saudara. Karena saya juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan benar tidak? Terkadang nggak pede, saudara. Nggak pede. Apalagi ada beberapa ya yang jadi menjaga Pak Gem gitu kan. Bukannya senang, saudara. Beban, saudara. Beban. Kan Pak Gem kan kenapa? Itu adalah sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan. Baik itu dari kehidupan keluarga, baik apapun juga, saudara. Karena kenapa? Ini adalah mencerminkan, ya kan? Mencerminkan panutan. Kan? Tapi Tuhan berkata yang lain gitu kan, dan melalui saudara-saudara itu mensupport saudara. Akhirnya ya jadi beginilah di saudara. Ya. Tapi saya percaya kalau seandainya ya saya sudah menyerahkan kepada Tuhan saja, saudara. Apalagi kalau seandainya saya di lingkungan gembala-gembala, ya kan? Jadi Pak Andreas itu sudah bilang gitu kan, bilangnya udah bukannya Pak Yohan lagi, Bapak pendeta Tuhan. Itu akan beban saudara, saudara. Oh, kan saya kadang suka ya sedang senyum aja sama istri saya. Aduh, benarnya gini kan. Itu di lingkungan gembala yang kemarin ada pertemuan gembala ya saya.
udah disebut Bapak Pendeta Yohan gitu kan. Waduh, kata saya ini langsung itu kayak hati itu langsung kayak di beban berapa ton gitu. Ya udah saya udah diam aja gitu kan. Nah, artinya apa? Di sini tapi kita nggak boleh kecil hati. Karena kenapa? Tuhan mempunyai visi di dalam kehidupan kita. Sejak kita lahir, Tuhan itu sudah menentukan visi kita itu kemana, saudara. Terkadang kita itu nggak pede, saudara. Bisa enggak, gitu kan. Nah, inilah, saudara ya. Jadi, Gideon juga begitu, kecil hati, saudara. Dia suku yang terkecil, terus udah gitu, paling muda, saudara. Terkadang kalau seandainya yang orang muda memimpin bangsa Israel yang mungkin udah tua-tua, itu tadi dengar, saudara, diremehkan. Ini yang Gideon takut, saudara. Kecil hati, tapi Tuhan menyertainya. Jadi, setiap masalah yang ada, jangan berkecil hati, jangan melemahkan iman saudara. Justru dengan masalah yang ada, timbulkan menimbulkan iman saudara yang besar, saudara. Bagaimana menimbulkan iman yang besar? Yaitu iman timbulkan pendengaran firman Tuhan. Berkumpul bersama-sama, saudara, dan akhirnya datang ke masalah itu, perang dengan masalah itu, kunci pintu berseru kepada Tuhan. Saya percaya masalah itu akan beres, saudara. Ibaratnya ayahnya Gideon sama Gideon jadi bersatu. Awalnya minyak dan air. Yang satu menyembah berhala, yang satu menyembah pada Tuhan Allah. Itu minyak dan air. Akhirnya karena Gideon melakukan hal itu, dia jadi bersatu dengan ayahnya. Ya. Begitu juga kita, saudara. Suami istri, ya memang semua itu kan tidak ada yang mulus, saudara. Kalau mulus itu jalan tol. Sekarang jalan tol juga banyak berubah, saudara. Artinya apa? Di dalam kehidupan suami istri pasti ada masalah. Baik besar, baik kecil. Tetapi setiap penyelesaian masalah itu, janganlah kita menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita sendiri. Kita datang kepada Tuhan, ya Tuhan yang menyelesaikan. Jadi kita hanya perantara aja. Ya. Jadi nggak usah takut dengan masalah yang ada, nggak usah takut, saudara. Hadapi dengan berseru kepada Tuhan, saudara ya. Yang keempat, yang terakhir. Hakim 6 ayatnya yang ke-24. Ini juga penting, saudara ya. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan. Lalu Gideon mendirikan mezbah. Artinya mendirikan ruang maha kudus untuk Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Artinya saudara, setiap ada masalah itu, saudara bersama-sama dengan keluarga berdoa, dirikan mezbah keluarga. Gideon pun demikian. Sebelum dia berperang, ini pun mempersiapkan senjatanya. Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Ages. Tapi saya nggak tahu, belum datang ke sana. Jadi kata Alkitab, ya, ada Alkitab, mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Ages. Ya, tetapi sejak kenyataannya saya belum tahu karena belum ke sana, saudara ya. Jadi artinya saudara sebelum berperang, datang dulu mendirikan mezbah. Yang penting mezbah di dalam hati kita. Nah, kalau istri saya sudah bangun masak, puji-pujian saudara, puji-pujian gitu kan, di dapur sendirian saudara, karena dia masak sendirian gitu kan. Ya mungkin jam 4 atau jam 4:30 dia udah masak, saudara, untuk mempersiapkan makanan yang harus saya sama anak saya mau kan. Kalau nggak tadi omelin kalau beli di luar, saudara ya. Tetapi dia sambil puji-pujian. Nah setelah masak sudah ada, langsung foto di share ke grup, saudara.
Ini. Tetapi di sini, saudara, dia pagi-pagi sudah puji-pujian. Walaupun saya bilang gini, terkadang bingung, ini masakan namanya apa? Terkadang segala macam sayuran basket, ya kan? Memang ada beberapa yang tahu, misalnya kayak cacai, apa gitu. Ya. Tetapi terkadang ada yang ada telur, ada cacai, atau ada mesbah. Saya percaya setiap masalah, setiap pergumulan saudara, kalau seandainya saudara mengikuti langkah-langkah yang Gideon lakukan, Tuhan akan berkati saudara. Amin. Mari kita akan memasuki perjamuan kudus, saudara. Perjamuan kudus ini sebelum saya pelaksanaan perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan baca firman Tuhan juga dulu, saudara. Di 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi saudara, perjamuan kudus ini melambangkan tubuh dan darah Yesus. Jadi bagi saudara yang belum dibaptis, ya tidak diperkenankan untuk melakukan makan perjamuan ini. Dan bagi saudara yang mempunyai salah yang ampuni sebelum melakukan perjamuan kudus ini, saudara ya. Dan masing-masing orang ambil secukupnya, saudara. Bukan berarti perjamuan kudus ini, saya ingatkan, bukan berarti ini adalah suatu sembuhan, saudara. Ini gambarkan kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, saudara ya. Kesembuhan, keilahian itu adalah dari saudara. Baik, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Sudah.
ya Bapa, untuk mengingatkan atas pengorbanan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Sedikit hati kami ya Bapa, biarlah kami menjadi Gideon yang menjadi pahlawan ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah ya Tuhan melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu Bapa, biarlah kami mengucap syukur. Kita akan satu pujian lagi, Yesus Yesus berseru. Atas firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan tubuhnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Bukankah roti yang ada di tangan kita melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kita melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama, minum bersama-sama. Maka sekian Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan telah makan dan minum sehidangan dengan Engkau ya Allah. Berikan hikmat kepada kami ya Tuhan agar terus kami membesarkan, memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan, di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Diberkati oleh firman melalui orang sahabatnya. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang bagi yang bertugas untuk maju ke depan. Kita mau berdoa untuk persembahan dalam satu doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Pada hari-hari ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Berkatilah hamba-Mu ini ya Tuhan, agar terus dipakai oleh-Mu lagi ya Bapa. Ya Bapa, kami akan melakukan persembahan ya Bapa. Persembahan ini akan kami gunakan ya Tuhan untuk keberlangsungan gereja kami ya Tuhan. Berkatilah ya Bapa, agar semuanya berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu Bukan Menari.